Pak Darmadi, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami Dewan Pendidikan Kota Semarang untuk memberikan masukan-masukan agar nantinya kami Dewan Pendidikan bisa menyusun program kerja di tahun 2024 menjadi Dewan Pendidikan yang tentunya memberikan masukan rekomendasi kepada pemerintah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kota Semarang. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, para peserta rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Semarang tahun 2023 akan segera kita ikuti materi yang pertama dengan mengambil tema optimalisasi sekolah dan guru penggerak di Kota Semarang pada tahun 2024. Insya Allah hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Bapak Darmadi SPD MPD, yang akan dimoderatori oleh Bapak Diana. Monggo kami persilahkan. Matur nuwun. Terima kasih Bu Eni selaku pembawa acara. Yang terhormat Bapak Darmadi SPD MPD, Kepala BPGB Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak-bapak beserta Ibu peserta rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Semarang. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mempermudah urusan kita. Di kesempatan sesi pertama ini kita mendapatkan narasumber dari BPGB Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu mari kita ikuti bersama tentang materi dari GGWP. Tentunya monggo nanti Pak Darmadi bisa menguraikan tentang apa itu sekolah penggerak, apa itu tentang guru penggerak, mungkin ada juga istilah kepala penggerak. Namun sebelumnya nanti berkenan sedikit memberikan gambaran BPGB dulu. Setelah itu nanti sekitar materinya mungkin sekitar berapa menit Pak Dan? 20-an ya. Nanti selanjutnya Bapak Ibu berkenan untuk ikut urun rembuk aktif karena terkait dengan seperti Bu Heni tadi, kita sebagai tugas di Dewan Pendidikan tentunya nanti bisa di tahun yang akan datang itu Kota Semarang harus seperti apa terkait dengan BPGB ini, dan kita bisa memberi rekomendasi untuk ke wali kota seperti apa. Saya begitu. Waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Darmadi SPD MPD. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam merdeka belajar. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, yang saya hormati Sekretaris dan segenap pengurusnya Dewan Pendidikan Kota Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, serta teman-teman MKKS atau KKKS ya. PKKS, PKSS ya, PKSS, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segenap panitia dan seluruh hadirin yang ada di ruangan yang cukup sungguh megah ini. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saya diberi kesempatan untuk ngangsu kawruh lagi dengan para senior saya. Ternyata banyak teman-teman pengurus Dewan Pendidikan yang memang dulu senior-senior saya di kampus ya. Jadi ini rasa syukur saya yang tiada terhingga bisa berkesempatan belajar kembali di ruangan ini ya. Kata Dewan Pendidikan terutama Kota Semarang memang sudah makantar-kantar ya. Tidak diragukan lagi. Sampai saya itu sebenarnya karena berbagai agenda utusan ke Kapolja saya, beliau nggak berani Pak. Mboten mantul Pak, nek matur ning ngarepe Dewan Pendidikan Kota Semarang.
Ini udah bapak sih baca siap. Dan ternyata ketika saya baca, oh Mas Budi ya, malah sinar kira-kira ketemu para senior gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana dahulu dari pengatur acara tadi, pertama saya ingin menyampaikan informasi keberadaan UPT Kemendikbudristek, terutama yang mendukung bidang pendidikan dasar, menengah, dan usia dini. Ada 2 UPT, tiga UPT yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, termasuk khusus, yaitu salah satunya adalah Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Ya. Jadi keberadaan Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak ini lahir berdasarkan Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022 tentang SOT Kemendikbudristek dan UPT di provinsi dengan nama Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Kebetulan kalau di Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak ini setara eselon 2, sedangkan Balai Guru Penggerak tipe A setara eselon 3, dan Balai Guru Penggerak tipe B setara eselon 4. Ya. Ini secara organisatoris kami matur pada Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian balai-balai ini sudah berada di 33 provinsi. Yang belum punya adalah Provinsi DKI. Belum ada Balai Guru Penggeraknya, namun sekarang diampu oleh Balai Besar Guru Penggerak DIY, sehingga wilayah ampuan DIY itu DIY dan DKI, DIY dan DKI. Sedangkan ada yang mengampu beberapa provinsi, karena ada pemekaran di Papua. Nah itu di sana baru ada 2 balai, yaitu Balai Guru Penggerak Provinsi Papua dan Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat. Nah kemudian pemekarannya akan menyusul, sehingga di daerah-daerah pemekaran itu masih diampu oleh 2 Balai Guru Penggerak. Strukturnya sangat ramping Bapak Ibu, sudah tidak seperti di dinas-dinas daerah. Meskipun kami ini eselon 2 hanya punya 1 eselon 3, hanya punya 1 eselon 3, yaitu Kabag Umum. Tidak ada Kabi, tidak ada Kasih. Pokoknya semuanya bareng-bareng nyambut gawe. Semuanya pekerja. Saya juga termasuk pekerja yang tugasnya menjalankan tugas Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kadang-kadang saya diperintah diutus oleh teman-teman Kamboja itu ya biasa, siap saja, karena pembagian itu kan memang harus ada tanggung jawabnya. Nanti kalau tidak dijuduli kan jadi ndel-ndelen itu. Tapi bukan berarti masalah apa itu dikotomi kerja, saya nggak boleh kerja ini, yang lain nggak boleh kerja itu, enggak. Harus berkolaborasi, karena kata para bijak, tidak ada prestasi tanpa kolaborasi, dan tidak akan ada kolaborasi tanpa kerendahan hati. Nah, kalau mentang-mentang minggu ke mangsane ngasut, Pak. Tetapi saya ingat tidak ada kolaborasi tanpa kerendahan hati, sehingga kita harus saling memahami, saling mengerti. Teman-teman saya di balai itu juga kerjanya 7 hari dalam 1 minggu, Pak. 7 hari dalam 1 minggu. Memang ada tanggal merah hari Ahad, tapi bukan berarti libur, bekerja. Itu. Ini tadi ada permintaan dari bapak-bapak yang mengatur saya, bagaimana tuh kelembagaannya.
Terus bagaimana sorosi lain, istilah ketoprak itu? Bagaimana sorosi lain dengan LPPKS yang barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ya lembaga itu. Ya. Jadi dengan LPPKS itu kalau bahasa ketoprak boten sanak, boten kadang. Bukan saya berkata ekstrim, tapi boten sanak, boten kadang. Hanya secara kebetulan BPGP Jawa Tengah itu pertama secara personil salah satunya terdiri dari ex pegawai LPPKS, kemudian dari ex pegawai LPMP, dari ex pegawai BP PAUD di Ungaran sini, kemudian dari ex pegawai Balai Multimedia yang ada di Gunung Pati, itu dari sisi kepegawaian, dan ada dari ex daerah Temanggung saya. Jadi kumpulan dari lima lembaga ya. Jadi saya juga termasuk makhluk asing di jajaran BPGP Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian secara aset kami diberi aset ex kantor LPPKS dan ex kantor Balai Multimedia yang ada di Pakintalan Gunung Pati. Nah, namun sekarang yang di Pakintalan Gunung Pati kami manfaatkan untuk PNBP ya, jika kalau Bapak Ibu ada kegiatan kersake di tempat yang adem di Gunung Pati bisa menyewa ex kantor kami ya. Di sana ya ada ruang rapat, ada asrama sedikit, ada perangkat-perangkat yang lain yang masih bisa digunakan, dan sesekali masih kita gunakan untuk kegiatan di sana. Tetapi operasional harian seluruh karyawan sudah berada di Jatipuwung Karanganyar, ya, Jatipuwung Karanganyar. Termasuk saya juga tidak laju dari Temanggung, tetapi saya menginap di rumah dinas. Tapi ya ini sudah hampir 1 bulan tidak pernah tidur di rumah dinas, Bu. Ya. Kita yang masuk ke Temanggung, tapi ya tidak ada di rumah dinas. Itu karena memang saya sudah menyatakan diri sanggup melayani. Itu. Kan setiap keputusan ada konsekuensi, Mas. Setiap keputusan ada konsekuensi. Bapak Ibu memutuskan untuk mengambil ladang amal lewat Dewan Pendidikan Kota Semarang, kan mesti ada konsekuensinya, tuh, Pak. Minggu-minggu sore wayang ngomong putu tindak beri gitu. Ini konsekuensi gitu. Ladang amalnya ya seperti itu salah satunya. Jadi dengan lembaga lama itu memang tidak ada keterkaitan secara struktural ya. Termasuk barangkali dari kalangan yang dulu di sekolah pernah kenal yang namanya P4TK ya, ada P4TK Matematika, PKS, IPS PKN, IPA, Penjas BK, itu semuanya sekarang sudah lembur, tidak ada lagi lembaga itu. Lalu lahir lembaga yang namanya tadi BPGP atau BBP. Kalau yang setara Balai Besar di Indonesia ada 6, di Jawa ada 4, di luar Jawa ada 2. Di luar Jawa itu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Di Jawa kecuali Banten, kalau Banten Balai Guru Penggerak Eselon 3. Eselon 3 punya 1 Kasubat. Kalau yang Eselon 4 Balai Guru Penggerak tipe B tidak ada KTU-nya, jadi kepala langsung fungsional semua. Saya ya sebenarnya secara tata laku ngaten Bapak Ibu, secara tata laku fisik mengatakan, karena kabak saya ini juga PLT Direktur Pendidikan SMP, sehingga lebih sering hari-harinya ada di Jakarta. Jadi secara fisik kula nggih dhewe kan kayak gue. Tapi secara pemikiran tentu beliau Pak Kabak masih tetap sanggup melaksanakan tugas-tugas kepala bagian umum. Meskipun secara fisik kehadirannya di Surakarta, di Karanganyar memang sangat jarang. Kemarin saja datang rencana nginep, tiba-tiba dipanggil Pak Menteri untuk harus esok paginya sampai di Jakarta ya. Itulah konsekuensinya. Ya, itulah konsekuensinya. Tapi alhamdulillah saya punya teman-teman tim kerja yang
apa ya, tahan banting lah. Karena dari dulu memang sering ditinggalkan induknya. Dulu ketika awal terbentuk BPGP, PLT kepalanya kan Bu Profesor Dr. Unut Suryani, yang saat itu juga beliau sekretaris di Direktorat Jenderal. Kabarnya PLT Direktur SMP, itu kan otomatis praktis nggak ada orang tuanya di Surakarta itu. Gitu. Tapi tetap bisa jalan, karena memang sudah terbiasa bantingan. Gitu. Ngaten, ya sudah saya sampaikan ya amanah Bapak nggih tentang kelembagaannya seperti itu. Nah, tusinya apa? Tusinya adalah pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, kemudian tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas, dan pengawas sekolah. Jadi kalau saya bahasa singkatkan, semua SDM pendidikan itu pengembangan dan pemberdayaannya menjadi tugas Balai Besar Guru Penggerak. Ya. Jadi Bapak Ibu mau merekomendasikan pengembangan apapun yang berkaitan dengan SDM, arahnya ke Balai Besar Guru Penggerak. Barangkali nanti malam bertemu dengan Bu Heni, Kepala BPPMP, ini juga bukan perubahan dari LPMP. Muncul lembaga baru, muncul lembaga baru. Hanya kebetulan di Jawa Tengah kantornya diberi kantor ex LPMP. Pegawainya juga kumpulan dari beberapa instansi, gitu. Nah, tugas utamanya adalah penjaminan mutu. Maka di BPPMP sekarang tidak ada Widya Iswara. Widya Iswaranya pindah ke BPGP. Yang punya tugas Dikjatik itu ada di BPGP. Ngaten. Untung kalau di Jawa hampir semua punya WI. Kalau di luar Jawa masih belum banyak yang punya WI. Ya, karena WI masih sangat minim jumlahnya dan lebih banyak ke WP atau Widya Prada. Widya Prada itu perumus analis kebijakan dan penjaminan. Tetapi kami harus bermitra dengan BPPMP dan masih ada satu lagi yang menangani secara langsung SMK, namanya BPPMPV Seni Budaya Yogyakarta. Jadi BPPMPV Seni Budaya DIY itu mengampu 3 provinsi khusus untuk SMK, yaitu Jawa Tengah, DIY, dan Bali. Sehingga Bapak Ibu Ketua Dewan Pendidikan, tapi ini kota mungkin, kota jangkauannya hanya sampai tingkat SMP ya. Walaupun dalam kolaborasi tetap tidak ada larangan untuk memberikan pandangan kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi itu, tapi khusus untuk SMK nanti menjadi wilayah BPPMPV Seni Budaya DIY. Ya. Hanya kalau guru-guru normatif saya masih bisa melayani. Ya, kalau yang produktif terutama itu kewenangannya di DIY. Karena belum banyak yang vokasi ini, se-Indonesia baru ada 7 dan harus menangani 38 provinsi. Ya. Ini tentang kelembagaan UPT. Kalau saya berada di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kalau BPPMP berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Itu. Sedangkan BPPMPV atau Diksi berada di Direktorat Jenderal Vokasi. Maka tak rasa-rasa ya oke sebagai pengguna. Ya. Bapak Ibu bisa coba bermuhasabah lah istilahnya. Aku ini seperti ini harus tahu tadi agen perubahan apa turun. Tapi ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Setidak-tidaknya tidak kemudian berkeluh kesah terhadap perubahan. Karena perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi Bapak Ibu gampangannya lah. Mau ngamuk, mau gersulo, mau ngedumel seperti apa, perubahan itu tetap terjadi. Perubahan
Iya, kan malah percuma. Gersulo dengan perubahan, nesu dengan perubahan, kita tidak akan bisa menghambat. Perubahan itu namanya tekan wah yang ning mongso kala ya kedadean gitu loh. Maka yang harus kita siapkan termasuk Bapak Ibu anggota Dewan Pendidikan ya tadi hati kita harus kita siapkan. Oh, memang menerima perubahan itu nggak bisa dihindari. Yang berikutnya barulah menerima dan berusaha mengikuti kan. Termasuk saya apresiasi banget kegiatan sore ini kan menunjukkan Bapak Ibu itu mau menyambut perubahan. Tadi pengantarnya kan untuk perencanaan tahun berikutnya kan. Dan perencanaan yang terbaik saat ini yang namanya perencanaan berbasis data. Nah ini kan termasuk sounding untuk menemukan data-data pertimbangan-pertimbangan untuk program berikutnya. Jadi mengapa guru penggerak, mengapa sekolah penggerak, dan selalu SDM-nya yang diangkat. Program guru penggerak ditujukan untuk mengatasi krisis pembelajaran Bapak Ibu ya. Karena krisis paling memprihatinkan untuk pendidikan di Indonesia adalah krisis pembelajaran. Masalah hasil-hasil kompetisi di tingkat dunia itu sebenarnya berawal dari krisis pembelajaran. Misalnya literasi anak-anak kita masih rendah, numerasi anak-anak kita masih rendah, itu ya berawal dari rendahnya kualitas pembelajaran. Itu. Mengapa kualitas pembelajaran rendah? Salah satu aktornya kan guru, teman-teman kita. Itu loh. Salah satu aktor. Saya tidak sedang mengatakan bahwa pemikul kesalahan utama adalah guru, itu tidak. Salah satu aktor. Gitu. Nah, maka di dalam program pendidikan guru penggerak itu tidak sama sekali menyentuh tentang mapel Bapak Ibu. Ada 10 paket modul dalam pendidikan guru penggerak, tidak satu pun yang bicara tentang mata pelajaran. Karena tentang mapel itu pemerintah sudah sangat percaya pada kampus-kampus yang melahirkan calon-calon guru. Meskipun kenyataannya ya kita tidak bisa harus menjamin, karena kan banyak perguruan tinggi juga standarnya belum tentu sama, bergantung juga dengan mahasiswanya kan. Ya mahasiswanya kita bedino teko kuliah tapi nek mentak ngantuk kan nggih benten kali sing gatekke gitu. Ya padha wisuda sarjana SPD tapi kan ya belum tentu ada kesetaraan kualitas penguasaan kemapelan. Tetapi pemerintah saat ini tidak sedang mempermasalahkan itu. Jadi kalau guru-guru dipercaya harus bisa dipercaya terkait dengan materinya. Guru S1 kok orang menguasai materi lah, itu masalahnya di guru tersebut. Gitu loh. Masalahnya ada di guru tersebut. Maka pemerintah sekarang menyentuh dari sisi pedagogiknya. Maka dari sisi pembelajarannya. 10 modul itu dikelompokkan dalam 3 paket modul. Yang pertama tentang visi dan paradigma guru penggerak. Sehingga guru itu ingin istilahnya di brainwash, dikembalikan pada kesadaran murni sebagai guru itu semestinya sebagai apa ya. Guru itu semestinya sebagai apa. Maka filosofi Ki Hajar Dewantara sangat-sangat ditekankan pada guru-guru di era sekarang. Intinya salah satu ajaran beliau adalah ya, jauh dari pengharapan dan menghamba pada peserta didik. Jadi guru itu sebenarnya harus menghamba dalam motif melayani peserta didik, yang ditandai dengan 3 karakter pembelajaran era sekarang. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu harus sanggup melayani kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda karakternya. Sehingga guru tidak boleh punya pola pikir homogen terhadap peserta didiknya, baik homogen kemampuannya maupun homogen minatnya, tidak boleh. Di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, nyuwun tulung derek disampaikan ya. Tidak boleh mengharapkan siswa saya sejumlah 30 nilainya harus minimal 7 semua, tidak boleh sekarang ya. Harus pintar bermain gitar semua, tidak boleh
kalau saya pakai bahasa yang lebih gampang diterima, Bapak Ibu guru tidak boleh menabuh gitar dan memetik kendang. Bisa diterima nggih Bapak Ibu? Atau kalau saya tambahkan sekali lagi, tidak boleh memetik seruling, ya, menabuh gitar dan meniup kendang. Tidak mungkin bisa tuh. Siswa juga seperti itu, karena siswa itu adalah pribadi yang unik, tetapi pasti punya potensi. Hanya potensinya beda-beda. Biarlah seruling mengeluarkan bunyi yang memang bunyi seruling gitu loh. Tinggal kita menyempurnakan bunyi seruling yang esek, apa yang bening, atau yang melengking, kan begitu. Ya. Sama juga biarlah kendang itu yang menghasilkan bunyi kendang. Caranya yo ditabuk, kadang disentuh sedikit, tergantung bagaimana hasil suara yang mau diinginkan. Gitarnya ditiup, ya orang menghasilkan bunyi yang bagus, padahal gitar punya potensi untuk menghasilkan bunyi yang indah. Tetapi karena salah perlakuan, ya main gedebak-gedebuk, so gitar kok ditaboki. Gitu loh. Guru-guru sekarang diarahkan untuk memperlakukan siswa sesuai dengan karakter dan keunikannya, sehingga anak-anak akan tumbuh sesuai potensinya masing-masing. Gitu. Bagaikan seorang pengukir kayu, kata Ki Hajar, yang sanggup menghasilkan karya seni yang tinggi meskipun disetori kayu dengan berbagai-bagai bentuk. Gitu. Secara ekstrim kadang-kadang saya mengatakan guru itu jangan sampai kalah dengan tukang batu. Tukang batu itu kan orang tahu nolak batu tuh Bapak Ibu. Mungkin kan mau pasang fondasi, mau pakai bangunan, orang tahu nolak batu tuh. Diberi batu dalam bentuk apapun jadi bangunan yang baik. Itulah profesional dan tidak pernah marah. Ya. Marah harus dibayar. Ya sama, guru kan juga sama. Guru anaknya marah-marah tuh ya bila taufik wal hidayah. Apalagi mohon maaf ya teman-teman di sekolah yang berbasis masyarakat kan sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, kalau memperlakukan murid tidak secara diferensiasi kan ya bila taufik wal hidayah gitu loh. Dan tukang batu itu mesti akan bisa menghasilkan bangunan yang baik meskipun asal batunya berbagai-bagai bentuk dan ukuran. Iki ora lelucon. Duwe sedulur nek duwe bapak ibu niku nggih watu niku. Le, dibuke watu. Samene kakange sithik ngene. Ora tau muni bapakne iki ora. Ya. Paling kakaknya apa adine. Ya. Materi tentang guru penggerak. Nah, 3 paket modul itu tadi visi dan paradigma guru penggerak. Yang kedua mengajarkan guru penggerak mampu mengelola pembelajaran. Paket modul yang ketiga mengajarkan guru penggerak mampu mengelola aset dan mengambil keputusan. Ini makanya mengapa kepala sekolah sekarang salah satu syaratnya memiliki sertifikat guru penggerak. Karena sebenarnya modal untuk menjadi kepala sekolah itu sudah diberikan, meskipun yang namanya cukup itu bergantung orangnya. Tetapi pemerintah sudah memberikan modal. Maka terkait dengan Permendikbud nomor 40 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nun sewu terutama di sekolah-sekolah negeri. Di sekolah swasta kalau mau mengikuti sangat hebat, sangat bagus. Itu. Jadi monggo Pak Ketua Dewan, Mas Budi. Izin saya mau matur-matur di depan Bapak Ibu. Sampai ke kepala sekolah tadi nggih. Nah, mohon izin barangkali nanti teman-teman yang sangat akrab dengan IT bisa dibuka. Kalau tidak salah ini ya. Salah satu komponen proses pengusulan atau seleksi kepala sekolah itu Dewan Pendidikan juga terlibat. Namanya masuk di
Dewan Pertimbangan atau apa kalau tidak salah. Jadi harus mendapatkan pertimbangan ketika nanti PPK itu akan memutuskan siapa yang layak diberi amanah menjadi kepala sekolah. Tetapi bukan berarti semua yang bersertifikat guru penggerak boleh menuntut harus jadi kepala sekolah. Bahaya nek ngeten iki. Kan embane SIM nggih Bapak Ibu nggih. Kalau mau mengendarai kendaraan bermotor harus punya SIM. Tetapi apakah yang punya SIM harus memiliki motor? Kan tidak harus. Jadi logikanya mengatakan, kalau mau jadi kepala sekolah di sekolah negeri era sekarang wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Tetapi yang memiliki sertifikat guru penggerak tidak boleh menuntut harus jadi kepala sekolah, malah harus membuktikan sebagai pemimpin pembelajaran yang hebat gitu. Maka sekarang sudah mulai kelihatan bagaimana greget teman-teman guru penggerak yang tadi pagi saya sewani di SMA Al-Azhar 14, itu juga sebagiannya penggeraknya adalah guru penggerak. Nih. Dan saya satu persatu dulu maturnya. Ini sudah dibantu oleh teman. Data di Kota Semarang seperti ini, ya, Bapak Ibu. Jumlah guru penggerak Kota Semarang ini yang sudah lulus sampai angkatan 7 ada 263. Kemudian yang memenuhi syarat sebagai kepala sekolah itu ada 204. Akan tetapi yang diangkat menjadi kepala sekolah baru 2. Ya, ini data kami ambil dari dashboard dan sumbernya tentu dari daerah. Kalau salah berarti dari daerah yang salah atau belum mengupdate, gitu ya. Kemudian, nah masih ada PLT KS itu 14 orang. Saran dari Kemendikbudristek, ada banyak stok guru penggerak yang memenuhi syarat, mengapa harus di PLT kan? Karena PLT itu kewenangannya kan sangat terbatas. Itu, ya. Nah ini bagian dari amal Bapak Ibu Dewan Pendidikan. Tolong dorong formasi yang masih ada ini, kalau bisa segera diisi dari teman-teman yang memenuhi syarat. Di saat ini ada 2 syarat yang masih sama-sama bisa dipakai. Kalau seorang guru itu masih memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang dulu lahir dari LPPKS masih boleh diangkat menjadi kepala sekolah. Tetapi kalau sudah tidak ada, harus yang memiliki sertifikat guru penggerak. Begitu. Memang di Kota Semarang tadi saya lihat datanya masih banyak yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah dari LPPKS. Itu boleh, masih tetap berlaku. Ya. Memang kalau ini kepikiran Bu Dirjen memang agak disayangkan mengapa masih ada PLT itu. Walaupun saya juga paham untuk mengangkat kepala sekolah itu kan perlu proses itu. Tidak kemudian tinggal comot kan tidak. PPK itu boleh menyeleksi tetapi tidak dalam hal substansi. Ya. Tidak disarankan ada tes lagi kecuali konfirmasi meyakinkan bagaimana karakter orang ini, bagaimana rekam jejak kepegawaiannya, pernah mendapatkan sanksi atau belum. Nah itu boleh, apalagi jika stok melebihi formasi, kan perlu seleksi gitu Bapak Ibu. Formasinya 5, stoknya 10 kan ya perlu seleksi. Hanya seleksinya itu tidak disarankan seleksi yang sifatnya substansi akademik. Itu. Ya misalnya wawancara, konfirmasi dari atasan langsungnya, dari koleganya gitu. Tapi tetap harus ada parameter yang jelas sehingga nanti siapapun yang diangkat, yang lain itu bisa memahami karena memang ada ukuran yang jelas gitu. Kemudian CGP di Kota Semarang angkatan 8 dan 9 ada 332. CGP memenuhi syarat kepala sekolah 212, kemudian CGP yang menjadi KS ada 8. Nah ini, ada juga calon guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah. Itu baik, karena nanti jika lulus, dia akan bisa memenuhi syarat sampai
16 tahun masa tugas kepala sekolah. Walaupun saya tahu di sini ada yang istimewa, 19 tahun masa kerja kepala sekolah. Sing wingking niku ampun. Tapi regulasi formalnya sampai tahun ke-16. Tetapi kalau kepala sekolah tidak punya sertifikat guru penggerak, di era sekarang hanya boleh melaksanakan tugas selama 1 periode 4 tahun. Itu pun kalau hasil PKKS baik. Nah, kalau di Kota Semarang melaksanakan PKKS tahunan, lalu tahun pertama dinilai tidak bisa menghasilkan nilai baik, ya tergantung Bu Wali Kota mau bilai tapi balidaya atau lanjut ya monggo saja, karena itu kewenangan PPK. Jadi Kemendikbudristek itu tidak ada kewenangan sebagaimana PPK, sifatnya mensuplai, mensupport dengan regulasi-regulasi dan kebijakan. Ya. Loh, terus barangkali kan Bapak Ibu Dewan sering mendengar, tapi kepala sekolah dari guru penggerak masih terlalu muda. Saya tak langsung jawab ala Pak Dirjen. Lah Pak Menteri itu ya muda banget tuh. Daripada saya kangen debat kan cukup itu aja. Lah Pak Menteri itu yang muda banget. Ya alhamdulillah bisa tuh jadi menteri. Ya meskipun yang masalah ono sing menilai dan menilai itu wajar sebagai manusia kan. Tapi sekarang itu tidak lagi mendikotomi tua dan muda. Karena apa? Ya, umur itu kadang-kadang tidak berkorelasi positif dengan kedewasaan. Gitu Mas Bud? Umur itu tidak berkorelasi positif dengan kedewasaan. Tapi saya yakin Bapak yang hadir di sini sudah sangat mesti sangat berkorelasi positif. Usianya berbanding lurus dengan kedewasaannya. Karena ini senior-senior kami, senior-senior saya semua. Ya. Maksud saya, jangan sampai mencibir kepala sekolah dari guru penggerak yang masih usianya muda. Belum tentu tidak mampu gitu loh. Dan jangan langsung dijustifikasi. Wah, kepala sekolah saya tahu ya mampu. Ya kadang-kadang yang tidak mampu mengendalikan diri itu yang merasa guru yang umurnya wis luwih sepuh kuwi. Gitu loh. Tidak bisa menerima kondisi pembaharuan. Akhirnya malah dibalikkan ke orang lain. Lah yo iso. Ya nyatanya iso wae. Baik. Kemudian sertifikat guru penggerak itu selain untuk syarat kepala sekolah menjadi syarat sebagai pengawas sekolah. Salah satu syarat sebagai pengawas sekolah. Namun ada syarat berikutnya untuk pengawas, harus lulus uji kompetensi alih jabatan fungsional pengawas. Beda dengan kepala sekolah. Soalnya kalau kepala sekolah masih tetap guru. Kalau pengawas, jabatan fungsional sudah beda. JFT guru dengan JFT pengawas itu sudah beda, maka harus melalui uji kom. Untuk bisa mengikuti uji kompetensi, harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Bisa didelegasikan kepada kepala dinas. Gitu. Sama juga seperti guru penggerak. Tidak harus yang lulus uji kompetensi menuntut dari pengawas. Tidak boleh. Loh Pak, berarti sekarang pengawas tidak harus jadi kepala sekolah? Tidak harus. Nah yo iso, lah ini tergantung jenengan malih niku. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas pengawas era sekarang berbeda dengan tugas pengawas era sebelumnya. Pengawas era kemarin itu adalah pembina. Gitu. Kalau era sekarang tugasnya atau marwah tugasnya adalah pendamping gitu. Sehingga tidak harus ada syarat kudu dadi kepala sekolah sing boten ya. Apa ya iso ya tonton sih to nggih, tonton TKI sih to. Kalau toh nanti ada kurang-kurang sedikit, kami BPGP Provinsi Jawa Tengah siap melayani kebutuhan daerah untuk menguatkan teman-teman yang sudah duduk itu. Jadi kami istilahnya layanan purna jualnya itu ya tidak kemudian digabur itu enggak, tetapi bareng-bareng Dinas Kota Semarang punya program apa,
untuk menguatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, guru-guru. Kalau butuh bantuan kami secara teknis, tentu kami wajib siap, begitu. Karena memang tusi kami seperti itu. Ya. Dan Dinas Kota Semarang sudah sering kerjasama dengan BPKB Jateng, termasuk Dinas Provinsi. Sudah sering, bahkan saya pernah datang sendiri sebagai narasumber ketika penguatan pengawas sekolah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Yang ketiga, untuk apa sertifikat guru penggerak? Untuk penugasan lain di bidang pendidikan. Siapa tahu nanti bisa sampai kepala dinasnya juga dari guru penggerak. Tuh, ya. Jadi, ndak ya iso, anak kabeh dicurigai itu serah dadi. Mari kita belajar percaya pada perubahan dan percaya pada generasi-generasi penerus kita, karena memang hidup ini omong cokro manggilingan kan mesti gentenan, gitu loh. Kan mesti gantian, ya. Mesti gantian. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mohon doa dukungan Bapak Ibu semuanya. Mengapa tadi saya mengatakan teman-teman kami ini 1 minggu kerjanya 7 hari? Karena Jawa Tengah ini punya ayahan, ya, apa ya ayah? Kewajiban layanan yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Jumlah guru penggerak atau calon guru penggerak Provinsi Jawa Tengah yang harus saya layani di tahun ini itu ada sekitar 8.000 calon guru penggerak, terbanyak se-Indonesia. Belum lagi aktor-aktor yang lain, ada pengajar praktek, ada fasilitator. Informasi yang perlu saya titipkan pada Bapak-Bapak Dewan Pendidikan, bahwa ada kegiatan pendampingan individu terhadap calon guru penggerak yang kadang-kadang dikeluhkan oleh kepala sekolah. Ya. Ini guru saya sering sekali keluar meninggalkan kelas, alasannya guru penggerak, guru penggerak, guru penggerak. Gitu? Kalau guru pendiam Alhamdulillah dukungan positif dari Dewan Pendidikan. Konsep besarnya mengapa program ini harus berjalan selama 6 bulan, bahkan fase 1 sampai 4 dulu 9 bulan, itu agar meminimalkan gangguan terhadap pembelajaran, gitu loh, agar meminimalkan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mendapatkan keluhan seperti itu, mohon bantu dikonfirmasi bahwa pendampingan individu itu tidak harus pada jam-jam belajar anak. Oke. Jadi Bapak Ibu pelaku atau aktor pendidikan guru penggerak harus mengutamakan tugas layanan pada anak-anak didik di kelas masing-masing. Memang pendampingan individu itu jitu-jiwa. Saya misalnya sebagai pendamping calon guru penggerak itu perorangan, harus ketemu perorangan selama 4 jam pelajaran, itu selama 3 jam. Nah itu kalau dilaksanakan di luar jam pembelajaran kan bisa tuh, tolong sarankan seperti itu agar tidak ada keluhan. Percuma saja gurunya hebat tapi anaknya kedederan kan, gitu. Tadi juga saya sampaikan di Al-Azhar seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi seperti mercusuar. Kapal yang jauh di tengah pulau sana disinari, malah yang di bawahnya peteng kan? Ya. Guru tidak boleh. Sehebat-hebatnya guru, nun sewu jangan seperti dukun. Dukun itu kan kondangin neng joko, neng kampungnya dia lah berapa percaya ya Pak. Bagaimana kan katanya? Banjir kadang-kadang terkagum-kagum kan? Jak ngobrol ketemu di luar sana. Lho, kula duwe kanca teng mriku, kanca napa? Guru spiritual kula. Niku ki tanggane kula bendina ngarit karo aku. Malah percaya sing tanggane dhewe. Dan guru tidak boleh seperti itu. Teman lain hebat, murid-murid di sekolah lain hebat, ya muridnya sendiri harus dilayani dengan hebat. Ada? Oke. Mohon nanti saya diingatkan satu saja materi saya tambahkan tentang sekolah penggerak. Nah ini program sekolah penggerak itu intervensi Kemendikbudristek untuk tadi tetap meningkatkan layanan pembelajaran tetapi secara kelembagaan.
Kalau yang program guru penggerak secara personal guru, kalau yang sekolah penggerak secara kelembagaan. Memang yang diseleksi kepala sekolahnya, ya. Maka tadi dihentikan ada kepala sekolah penggerak. Ya, kepala sekolah yang ada di sekolah penggerak namanya kepala sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini programnya berlaku selama 3 tahun. Intervensi yang diterima adalah fasilitasi atau pendampingan, kemudian lokakarya, kemudian rakor, kemudian ada pendampingan finansial Bapak Ibu. Betul ini, bukan bilang finane. Pendampingan finansial berupa bos kinerja. Ya. Jadi selain bos reguler, ketika sekolah ini lolos sebagai peserta program sekolah penggerak, ditambah lagi dengan bos kinerja selama 3 tahun pelajaran. Di Kota Semarang harus yang lucu Bapak Ibu. Awalnya gaya ragal nompo bos reguler, dikuis turah kan. Ya. Tapi ketika lulus sebagai sekolah penggerak, syarat untuk bisa menerima bos kinerja harus menerima bos reguler. Akhirnya gimelu malah tambah oke tadi. Jadi mbok gampangan iku nek ora gelem nampa bos reguler, bos sisan, bos kinerjane rasa ditampa. Ben untuk sekolah yang lain maksudnya kula. Ya. Tapi nah data di Kota Semarang seperti ini Bapak Ibu. Keseluruhan total sekolah penggerak di Kota Semarang itu ada 83. Cukup banyak. Ya. 83 dari sekitar 1.800 sekolah penggerak di Jawa Tengah. Niki nggih paling oke sak Indonesia gitu. Mulane aktivitas teman-teman itu tadi seminggu 7 kali. Nah, untuk yang tingkat PAUD, SD, SMP ada sekitar sekian itu, dikurangi 7 yang SMA. Dikurangi 7 yang SMA. Nah, derek dipantau Bapak Ibu Dewan Pendidikan Kota Semarang agar betul-betul sekolah penggerak ini bisa mengalami peningkatan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi anak-anak didik. Salah satunya indikatornya adalah meningkatnya skor di rapor pendidikan dari tahun ke tahun. Nih. Kalau sudah diberi intervensi pendampingan, ya duit pemelah rapor pendidikannya turun, niku nggih rada muspro. Nah, rapor pendidikan itu menyoroti beberapa komponen. Pertama komponen literasi, komponen numerasi, komponen SDM, komponen sarpras, ya. Lalu komponen karakter. Jadi guru ini gitu disorot. Di sana ada iklim keamanan sekolah. Kepala sekolah itu menggali itu. Aku kurang memboyo lima ngomong konco-konco kok ini ternyata ketika di AN asesmen nasional muncul skor kondisi psikologis tenaga kependidikan di bawah skor minimum. Wah, repot itu. Ya. Dan ada langkah yang harus diikuti oleh teman-teman sekolah yang namanya login rapor pendidikan, lalu eksplorasi, lalu unduh dan ditindaklanjuti dalam tadi yang Ibu Mentiko saya lalu dukung, ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan berbasis data atau PBD. Data yang dipakai salah satunya data rapor pendidikan itu. Maka ketika mungkin di sini juga ada yang hadir sebagai komite sekolah nih, menjadi anggota komite sekolah tuh. Ketika disodori sekarang ini cek gampang mawon. Pak, niki lho RKS sekolah kita, ya suwun mawon rapor pendidikannya pundi Pak Kepala, saya tak lihat. Tonton mawon, sing abang, sing kuning, sing hijau, sing biru. Terus ketemu konsentrasikan ke yang merah. Ya, masalah ini opo sekolah kita ini. Masalahnya ya, iklim keamanan sekolah di bawah skor rata-rata minimal. Oh, sing digarap dhisik niku sing niku. Lalu ditonton RKS, ono ora kegiatan untuk ngatasi sing skor merah tadi.
Lho kok ora ono Mbak Kepala, iki piye? Berarti urung perencanaan berbasis data. Oh, tapi kanca-kanca niku pengen gawe gapura kok Pak, ora ono urusane. Sing abang ki iklim keamanan kok masih digawe gapura niku coba diterangke kaitane napa to. Tapi nek wis terjorong oleh kepentingan ya kadang sok pinter mau oleh nyambung-nyambungin niku. Lho Pak, nek gapurane apik lan njur kebagi rapet. Njur keamanan sekolah terjamin. Iklim keamanan itu tidak sekedar masalah gerbang. Termasuk tadi guru-guru masih belum bisa melayani anak-anak dengan KSI yang baik, ya, kompetensi sosial emosional yang baik. Bocah takon malah seneni. Rasa takon wis wayahe Bali. Mune rasa takon waca buku ki lho. Apa takon bapak meneng omah kono. Itu termasuk bagian tidak memberikan rasa aman pada anak-anak. Nyaman juga tidak, murid kepada saya takon, mana takon malah dilarang. Gitu. Termasuk iklim keamanan guru misalnya atau karakternya, atau literasinya rendah. Ternyata di RKI ditulis, ya, program pembelajaran di luar kelas. Sing dikunjungi nopo laut, hubungannya nopo kali literasi, itu. Jadi hal yang seperti itu sekarang harus diatasi dalam bentuk perencanaan berbasis data. Nah, program sekolah penggerak kebetulan di Kota Semarang baru ada angkatan 2 dan 3, angkatan 1 dulu tidak mendapatkan formasi. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena waktu juga yang harus membatasi kita, bergantung pada Bapak pengatur acara. Kalau ada pandangan, masukan atau pemasukan alhamdulillah, pendapat atau pendapatan alhamdulillah, kita sharing beberapa waktu. Monggo Pak, saya cerita dulu. Matur nuwun Bapak narasumber, Bapak Darmadi SPD MPD, Kepala BPGP Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memang sesuai jadwal sebenarnya sudah lewat 7 menit. Nah ini apa kita cukupkan, apa ada satu pertanyaan sehingga nanti pas 17.45 kita maghriban isoma atau bagaimana? Kalau memang ada tanggapan atau mungkin pertanyaan, monggo dari Bapak dan Ibu semuanya. Pertanyaan 1 Pak. Monggo Ibu. Mas Dana. Ini ada ini. Berkenan simpel ya Bu ya, karena tinggal sedikit waktunya. Ya Pak. Terima kasih. Kebetulan saya pengawas tapi ada di bawah Kementerian Agama. Yang akan saya tanyakan adalah tadi sesuai dengan Permendikbudristek nomor 26 tahun 22 itu bahwa guru penggerak, pengawas penggerak itu harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Gitu katakan. Terus kemudian yang saya tanyakan adalah kalau produk pengawas lama itu tentunya kan dia belum punya sertifikat guru penggerak ya. Apakah itu akan melalui pelatihan pengawas penggerak ataukah bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Kementerian Agama itu kan memang prosesnya kan berbeda ya dengan di Dikbud ya. Kalau di Dikbud kan melalui itu tadi guru penggerak. Kalau kami prosesnya nanti terlalu lama kalau saya menerangkan. Yang saya tanya, ingin saya sampaikan, apakah boleh guru dari Kementerian Agama itu ikut mengikuti program guru penggerak itu loh? Boleh nggak dari Kementerian Agama? Itu saja 2 poin saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Pengawas, Bu Mulyati Magister Pendidikan. Satu langsung saja dulu ya, monggo Bapak.
Yang pertama, seingat dan setahu saya tidak ada peraturan yang berlaku surut. Sehingga kepala sekolah, pengawas sekolah yang sudah menduduki sebelum terbitnya peraturan tersebut, ya istilahnya aman bos gitu. Tetapi wajib mengikuti ombyang perubahan. Maka ada yang namanya penguatan-penguatan tadi. Jangan sampai pengawas ratu dijak rembukan pengawas itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Meskipun sekali lagi kami tidak tinggal diam. Layanan purna jual kami maksimal insya Allah. Jangan khawatir. Minggu depan insya Allah saya membuka penguatan pengawas sekolah yang di luar program sekolah penggerak. Serentak di 2 zona Semarang dan zona Surakarta. Jadi besok ibu saya kesini lagi. Kalau masih kita diskusi saya akan sangat senang. Jadi jangan khawatir Bu. Yang pengawas sudah duduk, ya. Sebelum peraturan itu terbit ya masih tetap menjalankan tugas sebagai pengawas. Kecuali saya itu benten. Tapi kewajibannya tetap mengupgrade ilmu pengetahuan dan wawasannya. Belajar bagaimana kurikulum merdeka terutama yang di Kemendikbudristek. Kemudian untuk yang guru penggerak dari Kemenag, ya, secara tata laku kegiatan saya sangat mendorong, tetapi secara program kami belum bisa melayani. Kecuali nanti kalau ada MOU antara Kemendikbudristek dengan Kemenag, itu tentu kami ditugasi untuk melayani. Di awal saya sudah ketemu dengan Pak Kanwil Kemenag. Beliau sangat senang teman-teman guru di Kemenag itu ikut ombyang guru penggerak, sekolah penggerak. Tapi memang secara program kedinasan kami belum bisa melayani. Portal di SIM PKB-nya belum bisa membuka untuk teman-teman yang ada di Kemenag. Tetapi marwah roh jiwa penggeraknya silakan. Bapak Ibu pengawas mau mendorong teman-teman untuk ikut kegiatan guru penggerak yang sudah lulus, monggo silakan. Nanti teman-teman dari guru penggerak akan saya dorong berkontribusi, berkolaborasi dengan teman-teman guru dari madrasah. Saya kira tidak akan keberatan mereka menerima. Ya. Hanya memang tidak ada atau belum ada program yang diporsikan untuk teman-teman dari Kemenag. Makatan ya Bu. Ya. Hanya kalau masalah pembelajaran berdiferensiasi, belajar disiplin positif, belajar KSI, monggo saja. Itu saja. Makatan Pak. Matur nuwun Bapak Narsum. Bapak Ibu, cukup ya? Cukup karena memang waktunya sesuai jadwal sudah lewat. Dan terima kasih sekali atas materi sesi 1 ini dari kerangka pokok BPKP maupun sampai ke sekolah penggerak, guru penggerak, kepala penggerak telah terurai. Bahkan bisa kita semakin paham tidak ada kaitannya dengan LP2KS maupun yang dulu LPMP. Ternyata hanya kantornya yang kebetulan itu, sehingga kita semakin paham. Dewan Pendidikan juga semakin tahu, sehingga nanti untuk menyampaikan rekomendasi ke wali kota pun semakin ada gambaran yang lebih jelas. Saya rasa begitu. Kepada Bapak Ibu beserta semuanya sangat-sangat kami aturkan terima kasih. Bapak Darmadi SPD MPD juga terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pembawa acara. Monggo. Baik, matur suwun Pak Diana. Plus untuk Pak Darmadi, monggo Bapak Ibu. Terima kasih sekali Pak Darmadi yang sudah memberikan wawasan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan semoga menjadi bahan kajian bagi kita semuanya yang mengikuti rapat kerja Dewan Pendidikan sebagai bahan ke depan untuk rekomendasi kepada pemerintah maupun menjadi perencanaan program kerja yang akan datang. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga menjadi amal baik yang Bapak sampaikan untuk kita semuanya dan manfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita mohon izin untuk foto bersama dengan Pak narasumber, Pak Darmadi, untuk berkenan kita sebelum isoma. Nanti kita kembali lagi di ruangan ini di pukul 19.30, Bapak Ibu bisa isoma, dahar malam di resto tempat tadi dahar siang.
Monggo kita tata untuk tempat foto bersama. Monggo minta tolong Mas Danang dan Mas Muslihun. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya bebas. Dewan Pendidikan. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese.